Pagi semua, saudara dan saudariku yang terkasih, para sahabat yang pagi ini boleh berjumpa bersama di dalam doa bersama kita pagi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan seri pengajaran spiritualitas Santa Teresa dari Avila yang beberapa waktu yang lalu kita telah mendalami salah satu devosi yang populer atau yang Dekat situ diperkenalkan kurang jauh gitu ya mas. Kita berangkat yang mana? di dalam Ordo Karmel Tak Berkasut, yaitu tentang kanak-kanak Yesus. Dan hari ini kita akan kembali untuk mendalami tentang ajaran Santa Teresa Avila tentang doa, masih dalam tema tentang doa, yaitu doa menyatukan kita dengan Kristus. Doa adalah jalan transformasi yang menuntun jiwa untuk bersatu dengan Kristus. Kita akan melihat pengantar singkat dari visi doa yang diberikan oleh Santa Teresa dari Avila. Yang pertama, seperti yang kita pernah renungkan bersama, kita ketahui, untuk Santa Teresa dari Avila, doa bukan hanya pengalaman rohani yang indah, tetapi sebuah jalan perubahan, jalan pembaruan hidup. Bukan hanya dalam rasa, tetapi terutama dalam kehendak dan perbuatan nyata, yaitu sampai pada tataran moral. Doa adalah jalan menuju persatuan kehendak. Bagi Teresa, inti dari doa adalah persatuan kehendak manusia dengan kehendak Kristus. Sehingga di dalam doa-doa kita sebenarnya kita sedang menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Kristus. Next. Visi doa lebih jelas dijelaskan oleh Santa Teresa dari Avila adalah seperti ini. Dalam Puri Batin, Santa Teresa mengatakan bahwa eh, kesempurnaan sejati itu terletak pada penyerahan kehendak kita kepada kehendak Allah. Maka doa adalah sebuah jalan untuk menggapai kesempurnaan seperti yang diamanatkan oleh Yesus sendiri. Nah, Yesus memberikan perintah atau mengatakan kepada para murid, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Maka untuk bisa menjadi sempurna ketika kita mengikuti jejak atau jalan Kristus ini, jejak Kristus, kita pun diajak sebenarnya di dalam doa itu untuk menyerahkan kehendak kita. Semakin kita pasrah, semakin kita mempersembahkan kehendak kita kepada kehendak Allah, kebebasan kita, maka di sana sebenarnya semakin kita dipersatukan dengan Allah sendiri dan diubah menjadi seperti ya, Kristus sendiri putranya, yaitu model gambaran kesempurnaan manusia yang benar. Maka di sana sebenarnya kita juga dipimpin untuk menjadi putra dan putri Allah. Dengan kata lain, doa membawa kita bukan hanya untuk merasakan Tuhan, tetapi untuk sampai pada tataran apa yang Tuhan inginkan di dalam diri saya. Saya mau apa yang Tuhan mau. Saya menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Dari relasi ini, maka kita akan sampai pada kesempurnaan yang dikatakan oleh Santa Teresa sebagai keserupaan. Teresa menggambarkan doa sebagai persahabatan akrab dengan Tuhan seperti kita pernah renungkan, relation de amistad. Namun persahabatan sejati ini tidak berhenti pada perasaan dekat. Ketika saya berdoa, saya merasa bahwa saya dekat dengan Tuhan. Padahal perbuatan kita jauh dari iman atau dari apa yang kita praktekkan. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat merasa dekat dengan Yahweh karena liturgi, karena kegiatan-kegiatan rohani, kerohanian yang banyak dilakukan. Tetapi perbuatan moralnya sangat jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, perasaan dekat saja tidak cukup, saudara dan saudariku yang terkasih. Oleh karena itu, persahabatan juga membentuk keserupaan. Artinya kita mulai menyerupai Kristus sendiri yang menjadi model kesempurnaan hidup rohani kita. Dan Santa Teresa di sana memberikan ukuran atau standar bagaimana kita bisa melihat, mengukur tentang
kualitas doa saya ini doa yang sudah matang, sudah otentik, ataukah doa saya ini masih doa sekedar tadi ya, masih doa yang sifatnya kekanak-kanakan. Di sana dalam jalan kesempurnaan bab 4, artikel yang keempat, Santa Teresa menulis demikian, amal kasih adalah buah dari doa. Dan dari sinilah terlihat apakah doa itu benar. Amal kasih adalah buah dari doa. Dan dari sinilah terlihat apakah doa itu benar. Maka ketika orang mempraktekkan jalan doa yang benar, berdoa dengan benar, dia akan sampai pada sebuah keputusan batin, yaitu ketika melihat sesamanya dalam penderitaan, dia akan sampai pada empati. Bukan hanya simpati saja, tapi sudah sampai ke empati. Artinya dia mau mengambil bagian di dalam penderitaan itu, merasakan dan berbagi penderitaan. Belas kasih, compassion ya. Ketika seorang sungguh berdoa, maka perlahan-lahan ia mulai berpikir seperti Kristus, menginginkan yang Kristus inginkan dan mencintai seperti Kristus mencintai. Doa menghasilkan transformasi moral. Ini adalah standar ukuran yang sangat penting yang bisa kita gunakan di dalam hidup kita untuk mengevaluasi perjalanan rohani, perjalanan usaha hidup doa kita yang kita lakukan setiap hari. Tentunya saudara dan saudariku yang tergabung dalam kelompok doa ini pasti setiap hari berdoa, bertemu bersama, merenungkan, ya, mendapat banyak permenungan, ya, ada pengajaran dan lain sebagainya. Tetapi apakah pengajaran-pengajaran dan permenungan itu membawa sebuah perubahan moral, perubahan sikap, bahkan pembaharuan hidup? Apakah saya sudah mulai berpikir seperti Kristus, menginginkan seperti yang Kristus inginkan, dan mencintai seperti Kristus mencintai? Itu pertanyaan besar untuk kita semua. Oleh karena itu, dalam aspek yang lain, doa juga sebenarnya memurnikan atau menyucikan motivasi dan mengubah kehendak kita. Ya, ini adalah efek atau buah dari doa. Teresa menekankan bahwa doa adalah proses pemurnian. Di hadapan Tuhan sebenarnya kita belajar melihat diri dengan jujur, termasuk apa? Termasuk melihat ambisi. Setiap kita itu memiliki ambisi, itu normal. Tapi ketika kita menjadi sangat ambisius, nah itu menjadi tidak normal lagi. Atau ego, setiap orang memiliki ego. Tapi ketika orang menjadi egois, maka itu menjadi tidak normal. Hal-hal inilah sebenarnya yang mau dimurnikan di dalam doa. Untuk bisa dimurnikan, maka orang harus mau melepaskan. Seperti permenungan kita sebelumnya, tahap pertama atau kebajikan pertama yang harus dipraktekkan kalau orang mau maju di dalam doa adalah kebajikan kelepasan. Termasuk melepaskan apa? Ambisi, ya, ego, dan kecenderungan-kecenderungan lain yang akan menghantar kita pada dosa. Tuhan tidak hanya memberikan penghiburan di dalam doa-doa kita, di dalam pengalaman doa, tetapi juga Tuhan memberikan yaitu rahmatnya untuk membersihkan hati kita dari kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik. Oleh karena itu, Santo Yohanes dari Salib selalu mengingatkan bahwa lupa doa, lupa segala yang baik. Buah doa bukanlah kenikmatan rohani, melainkan perubahan hidup. Ketika kehendak kita dibersihkan, kita akan semakin mampu berkata bersama Yesus, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Juga seperti Bunda Maria juga, biarlah kehendakmu terjadi dalam diriku, biar voluntas tua. Di sini inti persatuan dengan Kristus bisa kita mengerti dengan benar. Oleh karena itu, pencapaian di dalam doa kita bukanlah saya merasa dekat, saya merasa rohani, saya merasa menjadi orang Katolik yang baik, tetapi pencapaian kita sebenarnya adalah apakah saya bisa menyerupai Kristus atau sudah menginginkan apa yang Kristus inginkan, berpikir seperti Kristus, berpikir cara berpikirnya Kristus, dan juga mencintai seperti Kristus mencintai kita. Next.
persatuan dengan Kristus berbuah dalam perbuatan nyata. Ketika kita sampai pada tataran ini, maka bagi Teresa, persatuan batin dengan Kristus tidak pernah berhenti di ruang doa. Penyatuan kehendak ini harus tampak dalam tindakan moral dan kasih yang konkret. Tanda bahwa seseorang maju dalam doa adalah bahwa ia bertumbuh dalam kebajikan-kebajikan. Maka ketika kita bisa melihat di dalam diri kita ada hal-hal baik yang mulai bertumbuh, maka berbahagialah bahwa kita semua sedang dalam jalan yang benar, sedang menghidupi cara hidup doa yang benar. Karena kita bisa melihat ada perubahan sikap di dalam diri kita. Next. Puncak doa adalah persatuan kehendak. Pertumbuhan doa harus terlihat dalam hal-hal ini. Ini yang saya katakan tadi, perubahan-perubahan secara moral. Ya. Yang pertama adalah kesabaran yang semakin luas. Dari orang yang tidak sabar, yang maunya diperhatikan dan lain sebagainya, menjadi orang yang bisa tenang, sabar, dan semakin berpasrah kepada kehendak Allah melalui segala peristiwa yang yang dia alami dan yang tidak membuat dia merasa nyaman di dalam kehidupan itu, tapi dia mau sabar menanggung semuanya itu karena cinta kasih. Lalu yang kedua adalah kerendahan hati dalam menerima keterbatasan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengampuni. Kesabaran, kerendahan hati akan membantu kita untuk bisa mengampuni. Karena kita pun terbatas, maka kita bisa memaklumi keterbatasan dari saudara-saudari kita. Sehingga pengampunan itu bukan menjadi sesuatu yang mahal di dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya adalah kepekaan terhadap kebutuhan sesama. Ketika orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin dimurnikan, maka dia menjadi semakin peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Mulai peka terhadap orang-orang di dalam komunitas yang sedang ia hidupi atau keluarga di mana dia tempat dia tinggal. Ya, orang tidak lagi mementingkan dirinya sendiri dan meminta untuk diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah kesiapan melakukan kehendak Tuhan meskipun itu berat, memiliki daya, memiliki semangat untuk memikul salib kehidupan. Meskipun terasa berat, tetapi karena cinta kasih tadi, karena rahmat yang diberikan oleh Tuhan, karena percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, maka di sana sebenarnya kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan, meskipun kita lihat itu adalah sesuatu yang berat di dalam hidup kita. Jika doa tidak menghasilkan kebajikan, kata Teresa, itu bukan doa yang benar. Maka kalau doa-doa kita tidak membuahkan sesuatu yang baik, hanya buahnya hanya perasaan bahwa saya religius dan lain sebagainya, maka di sana sebenarnya doa kita bukan doa yang benar. Oh, segeralah kita mengubah cara doa kita. Dan sebagai penutup, saudara-saudari, menurut Santa Teresa Avila, doa adalah jalan yang menuntun jiwa pada persatuan kehendak dengan Kristus dari relasi menuju keserupaan. Pertama, memang kita harus membangun relasi melalui kebiasaan berdoa. Ya, kalau kita mau menyerupai Kristus tanpa kita berdoa, maka akan susah, ya. Karena di dalam doa itu sebenarnya kita berproses berjalan bersama Kristus. Kita memberikan perhatian kepada Kristus sendiri di dalam doa-doa kita. Oleh karena itu, relasi itu harus dibangun setiap hari. Orang seperti orang yang hidup bersama, setiap hari dia berjumpa, berproses bersama, sampai pada akhirnya keluarga-keluarga ini, pasangan-pasangan ini akan menjadi, ya dalam tanda kutip, serupa. Serupa dalam apa? Dalam pemikiran, ya, dalam keputusan, dan lain sebagainya. Cekcoknya mulai berkurang. Ya, perbedaannya mulai berkurang. Itu adalah relasi cinta kasih yang membawa kita akan menuju pada keserupaan dengan Kristus. Yang berikutnya dari pengalaman batin menuju perubahan moral. Maka tadi kita ingat kembali bahwa doa-doa kita bukan hanya berhenti pada ruang doa, tetapi pengalaman batin
itu harus membuahkan atau harus berbuah atau dipraktekkan dalam perubahan sikap moral, keputusan hidup kita, cara berpikir, cara merasa, cara bertindak, dan lain sebagainya. Lalu dari sebuah penghiburan menuju penyerahan diri, bukan hanya kita merasa dikuatkan, ya, kita merasa didampingi oleh Allah, kita merasa bahwa hidup kita itu dilindungi dan dipimpin oleh Allah, tetapi lebih pada penyerahan diri, penyerahan kehendak kita dari kata-kata menuju tindakan cinta kasih. Hal-hal ini akan membantu kita untuk semakin maju di dalam hidup doa kita, sehingga kita pun sungguh-sungguh diubah seturut dengan wajah Kristus, Putra Allah, yang akan memimpin kita pada Allah sendiri, pada kehidupan yang lebih baik, dan juga pada kehidupan kekal. Itulah yang akan membantu kita semua, saudara-saudariku yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh membenamkan atau masuk di dalam praktek doa yang benar. Semoga hal-hal ini bisa membantu kita untuk memperbaiki cara hidup kita, untuk memperbaiki cara doa kita, dan untuk memiliki orientasi yang benar di dalam praktek hidup doa kita setiap hari. Terima kasih, saudara dan saudariku. Saya akhiri permenungan ini dengan memberikan berkat untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, para pendoa yang hari ini berkumpul di dalam doa bersama ini, mereka semua yang kita doakan pagi ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.